Pemirsa, beberapa hari terakhir ini ada kasus di Bali yang mencuri perhatian. 7 warga negara asing di sebuah hostel di Bali mendadak sakit. Ini memunculkan dugaan awal bahwa mereka mungkin telah menghirup pestisida yang digunakan pihak hostel untuk membasmi kutu kasur. Namun ternyata dugaan ini masih dalam penelusuran dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Kami akan coba hadirkan perkembangan kasus ini, pemirsa. Kita mulai. Ada yang bernama Desing, ini adalah warga negara asing yang kemudian meninggal dunia, pemirsa. Ia sempat mengeluh sakit pada Senin tanggal 1 September malam sekitar jam 8 malam. Dia kemudian menelpon resepsionis, kemudian mengaku sakit kepala, punggungnya sakit dan juga lemas. Nah, korban ini juga sempat muntah 1 kali. Korban ini menolak untuk makan dan minum, jadi dia cuma mau dikasih air dan juga pisang. Dan ketika ditawari untuk ke dokter, dia menanyakan biaya yang belum dipastikan pihak klinik. Dan kemudian di jam setengah 12 malam, saksi menyebutkan bahwa sebelum dia kembali kerja, dia sempat mengecek kondisi korban, si Desing ini, dan mengajaknya ke klinik menggunakan transportasi online. Nah, sempat ke klinik, korban sempat mendapatkan penanganan awal, namun karena tidak punya biaya, dia cuma terima resep obat. Dan setelah kembali beli obat dari apotik, korban ke hostel untuk istirahat di pukul 1 malam. Keesokannya, pemirsa, ini ditemukan meninggal dunia. Kemudian juga teman sekamar dan tamu lainnya di hostel tersebut mengalami sakit, mual, muntah, dan diare. Mereka adalah tamu di kamar 8, ini sama dengan kamarnya Desing tadi. Sekaligus teman satu kamar Desing ada WNA Tiongkok, 2 WNA Jerman. Di kamar lain, di kamar 5 atau nomor 5, ada juga WNA Arab Saudi, WNA Filipina, dan juga WNA Tiongkok. Mereka juga mengalami keluhan yang sama. Nah, kemudian diperiksa polisi, pemirsa. Kita selanjutnya, menurut polisi, tidak ada ditemukan bukti pestisida dalam pemeriksaan awal. Jadi masih perlu pemeriksaan dan bukti lain yang memperkuat dugaan keracunan pestisida seperti yang kemudian ramai dibicarakan di medsos. Namun karena penyelidikan masih berjalan, pihak berwenang terlihat berhati-hati dalam menyimpulkan, menjaga keseimbangan antara keprihatinan publik dan juga kebutuhan forensik yang valid. Jadi polisi sempat menyatakan kematian korban diduga kuat ini disebabkan kondisi kesehatan atau juga penyakit yang dideritanya, namun bukan karena tindak pidana, tapi penyelidikannya tetap akan berlanjut. Nah, polisi memeriksa kemudian, misalnya adalah muntahan korban di lab forensik dan tidak menemukan senyawa yang mencurigakan seperti pestisida, narkoba, sianida, logam berat arsen, bahan kimia berbahaya maupun metanol. Jadi ini yang Anda saksikan adalah hasil pemeriksaan di lab dan juga otopsi. Selain itu, pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya bercak-bercak pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir lembung dan juga cairan berwarna hitam kehijauan pada rongga lambung. Ada juga bercak-bercak kemerahan di beberapa tempat pada usus halus serta dalam rongga usus besar kosong yang merupakan tanda-tanda bahwa ini penyakit diare atau juga penyakit saluran pencernaan. Nah, karena ternyata ada 6 tamu lain mengalami gejala serupa, polisi menilai perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan hostel, makanannya, air, dan juga kebersihan dari restoran. Jadi diperluas untuk pemeriksaannya. Pengakuan dari pihak hostel, pemirsa, di tanggal 1 September, mereka hanya menyediakan mie goreng, ayam lada hitam, telur goreng, kerupuk, dan juga sayur. Dan tamu ini cuma diperbolehkan makan di area rooftop. Polisi juga memeriksa staf dapur hostel dan memeriksa makanannya, proses masakannya. Menurut laporan, staf dapur ini menyebutkan bahwa mereka menggunakan sarung tangan saat memasak dan menjaga kebersihan dapur. Nah, untuk aspek kebersihan lingkungan penginapan, misalnya dapur, air, dan makanan, ini polisi juga merekomendasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk melakukan uji coba lab untuk menilai kualitas air, makanan, hingga alat masak di hostel. Jadi, kasus ini, pemirsa, menunjukkan bahwa setiap dugaan yang berkembang di publik ini perlu diuji dengan bukti forensik yang kuat. Hingga saat ini pemeriksaan awal belum menemukan adanya dugaan publik pestisida. Sehingga penyebab pasti masih menunggu dulu hasil penyelidikan lanjutan dari pihak berwenang. Yang jelas, keselamatan para wisatawan dan standar kebersihan penginapan ini menjadi perhatian utama. Dan publik pun berharap agar nantinya proses investigasi berjalan transparan sehingga kebenarannya bisa terungkap dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.